sebelum kita masuk kepada memandikan jenazah, mari kita rekam terlebih dahulu bagaimana caranya kita mengkoyak kain kafan dan cara mengukur kafan. Ya, bagaimana kita cara mengukur kafan. Ukur mayatnya dulu. Dan mayatnya sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perlu kita Sikit-sikit aja. Ya. Ini kan mayatnya kecil nih. ya, Kita ambil aja. Ini yang selalu saya lakukan pada waktu menghadapi jenazah. Ya, jadi kalau ada salahnya nanti silakan untuk dimasukkan, dikoreksi. Kalau memang itu baik nanti sama-sama kita pindahkan. Pertama sebelum mayat itu diukur, saya koyak dulu pinggirnya ini. Mengoyak pinggirnya ini supaya tidak berserak-serak dia di dalam ruangan rumah. Kadang rumah itu ada yang sempit ruangannya. Jadi dikoyak begini, langsung dipintal. Kira-kira begitu. Ya. Terus aku kalau mau lihat di tinggi panjang 2 meter. Ini pun kain ada 2 macam. Yang pertama seperti hari ini bisa kita koyak seperti ini. Bagus. Yang kedua ada kain itu tidak bisa kita koyak, mesti pakai seperti orang tukang jahit, dipotong dan menggunting dari awal sampai akhir. Darah panjang. Ya. Lebih 2 meter. Potong. Dah lebih 2 meter. Dari sebelah sini. Ini ada sini aja. Yang ini apa ini? Keras. Atasnya. Ya. Jadi kita tersimpan. Jadi apa yang ada Ketika ini nanti kita pakai, tinggal letak di sini, ambil satu onggok, kita simpan, tinggal tarik aja berapa panjang kita perlukan. Nah, tinggal tarik aja, dia ada terpintal sendiri. Jadi nggak berserak-serak dia dalam satu ruangan. Itu satu. Yang kedua, benang ini biasanya dia merentang ini. Jadi sambil kita menyelusuri pinggirnya, nggak ada salahnya tangan kita bekerja terus dengan pintal dan cepat, ya, supaya tidak ada sampah di rumah tempat kita menyusun ataupun membuat bagaimana kain kafannya itu yang sempurna. Setelah itu kita ukur jenazah. Ukur jenazah, jika kaki jenazah sampai di sini, kita ambil 2 kepalan tangan. Ya, lebihkan 2 kepalan tangan. Ini kurang-kurangnya ya. Tapi kalau lebih bagus. Karena ada juga mayat ini setelah dimandikan, mohon maaf, bertambah panjangnya. Bukan bertambah tingginya ya, bertambah panjangnya mayat itu. Kita nggak tahu kenapa. Ya. Nah, jadi kalau sempatlah nanti seperti ini ada sama kita yang ada di sini, orang bingung nanti untuk mengukurnya. Sekali diukur segini, diukur lagi kurang lagi. Jadi kita ambil yang nggak lebihnya, satu. Setelah dilebihkan, kemudian baru kita ukur kain kafan ini. Setelah diukur panjangnya semua, berapa mau kita buat? Misalkan 1 lapis, 17. 3, 5, atau 7. 3, 5, 7 itu bukan berarti dasarnya itu yang 5, 7. Berapa potong di dalamnya itu. Jadi kalau kita contohkan saya pakai baju hari ini banyak lapis ini. 1 lapis, ini ada potongan, ada 2 lapis, kontong ada potongan, ada 3 lapis. Kemudian dipotongan lagi, ada 4 lapis, 5 lapis. Ini ada potongan lagi, dan 6 lapis, 7 lapis ya. Ini potongan lagi. Jadi maksud lapisnya situ berapa potong kainnya. Di antaranya baju. Baju ada yang langsung dengan jubah. Jadi tak pakai kain sarung. Berarti ada 1 lapis ya. Nah, kemudian kita buat serbannya. 2. Berarti ada 2. Nah, alasnya 1. Berarti 3. Nah, ini secara simpel ya. Berarti 3. Nah, kalau kita buat umpamanya 5, apa yang perlu kita tambah? Tambah kain sarungnya. Ya, tambah kain sarungnya, buat alasnya 2. Kalau kita buat 7, apalagi yang mau kita tambah? Mungkin kita buat baju di dalamnya 1. Nah, itu cara dalam penisi jumlah lapisnya kain kafan. Kemudian membuat baju, kadang kita buat baju hanya besar saja, tapi kalau bisa betul kita buat semacam baju koko kalau bisa. Nah, kita potong segini, nanti kita lipat gini. Nah, kita lipat gini. Ini nanti jadi baju. Kemudian sudutnya ini buat lehernya. Setelah kita potong, ya saya tunggu. Ini saja nggak apa-apa.
Nanti lipat lagi, nanti tambah bingung kawan-kawan. Ini udah kita lipat 2 saja. Ini nanti lehernya di sini. Kita potong untuk lehernya. Nggak usah lebar betul, leher itu kecil cuman. Potong segini. Kemudian setelah dipotong gini, ya, di ujungnya ini kita ambil 1 lapis, potong ke bawah. Untuk masukkan kepala. Ya kan? Potong ke bawah. Oke. Kemudian tinggal lagi kita membuat lengan atau tidak. Kalau membuat lengan tinggal ini aja pola. Potong. Nah, nyikat pinggir gimana ini kita potong? 1 potong, 2 potong, 3 potong untuk ganti kancingnya. Ya. Jadi kalau kita membuat bajunya. Nah, setelah kita hamparkan, ini kita hamparkan. Yang pertama dihamparkan dulu alasnya. Setelah itu baru kita hamparkan lagi jubahnya. Setelah itu kita hamparkan baru kain sarungnya. Setelah itu kita hamparkan baju kalau dia pakai baju lagi. Ya. Kalau udah jubah. Kalau seandainya sudah ada jubah nggak pakai baju lagi, alasnya kita tambah berarti 5 lapis. Berarti 5 lapis. Kalau kainnya ada sekarang ini cuman bisanya untuk 1 lapis. 3 lapis bisa. Baju, jubah dengan 1 serban. Nah, kemudian setelah kita bentang ini ada kapas. Kapas ini kita ambil langsung. Ya. Kita ambil. Kemudian kita kembang setipis-tipisnya. Nah, kita kembang setipis-tipisnya ini kapas. Ya. Nah, ini dibagi tipis nih. Untuk apa gunanya kapas ini? Untuk alas di bagian badan, terutama bagian punggung. Bagian punggung, kemudian lurus kaki ke bawah sampai ke tumit. Kemudian di bagian kepala. Nah, setelah itu nanti ketika mayat sudah diletakkan di atas itu, jika kapas ini banyak atau masih ada, baru kita tambah lagi bagian leher atas, bagian dadanya, bagian perutnya atau antara paha dan betisnya, di atas baru kita tutup lagi. Nah, jadi tentu ada pertanyaan di antara kita. Kan sudah ada kain kapan, ngapain buat kapas lagi? Busanya pun juga nggak banyak. Inilah aslinya kain kapan itu. Sebelum dia jadi kain, dari sinilah asalnya. Ini hakikat daripada pengajian kita. Inilah hakikatnya. Ya, jadi kita sudah dibalut dengan kapas itu betul. Kapas yang belum jadi benang, benang yang belum ditenun jadi kain. Dari sinilah kita dialas betul-betul. Makanya kita kalau sudah sampai kepada disebut dengan angka kematian, itu tidak ada lagi yang bisa disesali dalam kehidupan kita. Tak ada lagi yang bisa kita renungkan, tidak ada lagi yang bisa kita ulang kembali. Kalau sudah sampai kepada kain kapas itu menjadi alas daripada baju aslinya kita, itulah disebut dengan kematian. Oke, teman-teman, ya, para ustadz ustazah yang saya muliakan, itulah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Kemudian untuk meletakkan talinya ini di bawah kain kapan, ketika kapan sudah kita susun, kan kita lipat. Lipatnya kain kapan itu jangan lipat seperti kain, lipat begini, ya, kemudian baru lipat lagi. Ketika kita kembang nanti, kalau ini masih muat kembang lagi, kalau masih muat kembang lagi, kalau tidak seberapanya. Kemudian ketika kita meletakkan mayat di atas kain kapan itu nanti, kalau ini kita lipat, sebelah sana ada dikembang habis, kita masuk dari sini, ini bisa masuk kaki kita ke bawah. Jadi kain kapan nggak terpijak. Kadang-kadang ada juga saudara kita mau meletakkan mayat setelah mandi di atas kain kapan, sementara kakinya dari belakang tidak pakai sendal, langsung dia pijak. Memang bahasanya tanpa disengaja, tapi kalau ini yang terjadi ada bentuk kotor nampaknya. Kotor bukan berarti najis ya, terus kita pahami, kotor bukan berarti najis, tapi najis sudah jelas kotor. Contoh, kuah lontong nggak najis, kena baju boleh buat sholat. Ya, cuma kalau udah kena lontong nanti nampak oleh orang, Ustaz sholat kayak gini bajunya, jadi gini, situ aja kenanya kita. Oke, barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan sekarang kita mulai praktek kepada mandikan jenazah. Ya, karena ini gunting nggak ada. Ya. Ini berbaring di sini kepalanya. Ya, jangan baring dulu ya. Sini kepalanya. Macam saya mandikan, saya berdiri di sebelah kirinya jenazah. Kenapa? Ketika saya membasuh bagian kemaluannya, cebok, saya megang hanya dengan tangan kiri. Ya, tangan kanan bisa nyiram pakai air. Tapi kalau umpamanya jenazah, saya berdiri di sebelah kanan jenazah, sini kepalanya, sini tangan kanannya. Ketika saya menceboknya nanti, mesti pakai tangan kanan saya. Dia alas atau tidak itu kita nanti punya urusan. Oke? Nah, jadi kalau supaya kita bisa nggak terbalik, nanti nggak mungkin pula kita gini kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memotong kain kapan untuk membuat baju. Ya. Oke.
Nah, jadi sekarang baju yang mau kita buat itu hanya sedalam ini ya. Sedalam ini baju kita potong segini. Untuk ukuran sedang. Ukuran sedang ya. Bisa ukuran baju manusia normal. Ya. Oke. Masukkan kepala. Potongannya cuy. Ya. Kalau kita ingin membuat seperti baju koko, tinggal saja ini kita potong. Nah, dalam deh. Lalu. Oke. Dan ini bisa kita pakai. Kain suci. Ini bisa kita pakai untuk sugi dan alas tangan waktu kita mandikan. Oke. Nah, kemudian untuk alas tangan, untuk pengikatnya cukup ini saja kita potong sedikit. Ya, barangkali mungkin semacam saya mungkin bisa ini. Oke, ini cara kita ya untuk tangannya. Jadi kalau lebar lebih bagus lagi. Ini kita gulung untuk suginya. Oke. Talinya. Ujung tangan sih ya. Nah, Nah, ini baju. Nah, pas ya. Ini baju ada lengannya sekali. Jadi kalau saya biasanya ngapain jenazah seperti ini. Tapi untuk lebih cepatnya lagi, nggak kumpul pun nggak apa-apa. Kemudian panjangnya alas ya. Taruhlah 1,7. 2 meter, 2 meter. Panjang ini. Nah, panjang aja lah ya. Cukup nggak cukup nanti. Oke. Pakai aja ke bawah. Lepaskan aja ke bawah Ustaz. Nah, itu aja. Kepala sini. Ya, nanti ini kan apa kain kapan aja. Ini kepala. Kemudian ini kita gulung. Nah, supaya tidak banyak menghabiskan tempat. Pas. Udah? Mana kain kapan tadi? Ini baju alas ya. Ini kita buat serbannya. Lengkap ya, gantung lah. Nah, prakteknya lengkap pak. Praktek ini kan lengkap, kami tidak tahu lah. Bisa serban, kain. Lipat pak. Lipat aja lah. Di sini nih. Enggak, dilipat gini, serban. Nah, kalau itu gulung namanya.
Ini letaknya di bawah ya. Di bawah baju ya. Baju. Kita baju dulu. Jadi kita buat lagi kain sarung ya. Ini kawan-kawan semua, ini kan kita praktek ini. Jadi kalau yang aslinya seluruh pinggirnya itu mesti kita buang. Ya, seluruh pinggir. Nah, karena ada sebagian kaji katanya ketika jenazah itu mayat dikubur ditinggalkan oleh saudaranya 7 langkah dari kuburnya, kemudian mayat itu kita duduk kembali, kemudian dia menyusuri pakaian yang dia pakai. Terasa oleh dia pakaian yang dia pakai nggak berjahit, dia di situ baru merasakan, oh saya udah mati. Ya, itu ada kelompok pengajiannya. Jadi mungkin di antara kita ada yang sampai ke situ, mungkin ada kita yang lewat dari situ. Yang mau sampai diam aja. Ya, yang udah sampai diam aja, yang udah lewat tengok aja kami yang terlambat. Ya, jangan bermasalah. Nah, jangan dipermasalahkan. Oke? Oke. Nah, ini kain sarung. Sudah, kain sarung. Berarti ini baru 1, 2, 3, 4. Berarti alas bawah Tambah satu lagi. tambah 1 lagi untuk mencukupkan 5. Oke? Nah, jadi kita nggak tambah lagi bawah dulu di praktek. Ini yang ada 4, tinggal tambah 1 lagi alas bawah. Semuanya 5. Itu cukuplah dengan kain yang ada. Cukup dengan kain yang ada. Ya, cukup dengan kain yang ada. Oke. Kemudian kita lipat. Nunggu main mandi. Udah mandi. Nah, lipat lagi sebelah sana. Sudah. Untuk mengikatnya kaki 5. 5 ya. Pasangnya lagi. Berapa senti kira-kira? Ya saya dapat ini ya. Keliling ini ya, kanan. Nah, ini nggak sampai nih. Iya. Ini contoh aja. Ya, 1. Ya, langsung diikat begitu. Kemudian 2. Langsung diikat kembali. Yang 3. Ya, 4. Masuk pula 1. Jadi benangnya ini sambil lewat teman kita mau kerja juga. Biar kelincahan. Oke. Nah, setelah ini baru kita lipat. 1. Bikin kepalanya, kasihlah tanda tambah. Oke. Terima kasih dalam menyusun kain kapan. Sekarang kita masuk kepada memandikan jenazah. Mandi. Naik lah. Sil. Nah, ini kita buat adalah untuk sarung tangan. Silakan bagaimana cara kita untuk membelikan di tangan. Begini boleh. Ya, atau yang ini dulu. Ya, beli tangan kiri. Karena tangan kiri adalah alat untuk bekerja dan tangan kanan adalah pemegang timba air. Nah, ini pun juga boleh. Ya, ini bisa kita lipat ini ya. Lipat. Nah, makanya makanya berbaringnya jenazah ketika kita mandikan, kita berdiri di sebelah kirinya jenazah supaya tangan kiri bisa bekerja di bagian-bagian yang mungkin sensitif yang kita sementara punya kita sendiri tidak kita pegang dengan tangan kanan, ya, yang punya jenazah juga tidak kita pegang dengan kanan. Kalau masih bisa kita mengelak, bukan berarti kita benci, geli, tidak, tapi begitulah tata tertib daripada yang ada. Oke? Nah, ini kita bersihkan. Oke. Nah, kita sekarang masuk kepada pemandikan. Silakan berbaring. Boleh izin ya? Oke.
Para ustadz mubalik dan beliau ini yang mempraktekkan bukan berarti dia orang hebat atau tidak, tapi di antara yang hadir kayaknya saya yang paling kecil, makanya saya disuruh. Jadi kalau nggak mau ajab nanti dia, makanya saya disuruh. Oke, ini kita sumpah makan ya, dan sumpah makan. Mohon maaf kepada saudaraku. Ya, kita mandikan jenazah. Kita mulai siram dulu di bagian kepala. Kita siram di bagian kepala. Airnya mana? Ya, kemudian setelah kita siram bagian kepala, kita niatkan mandikan jenazah itu dengan niat kita yang semua sudah paham. Ya, siram dulu sebelah kanannya. Ya, sekira-kira sebelah kanan sudah basah semua, bukan berarti basah rata, tidak. Sudah siram sebelah kanan, kita baru masuk ke yang lain. Silakan disiram. Nah, kemudian mandikan jenazah itu ada dalam satu paham menyiram jenazah itu cuma satu kali, ya, bukan berkali-kali. Maksudnya apa? Siraman yang pertama jika habis sambung, habis sambung, makanya timbanya banyak, orang mandikannya banyak. Makanya mandikan jenazah nggak cukup air setengah drum, ya, betul? Nggak cukup air setengah drum. Kenapa? Karena aliran airnya itu nggak putus. Di sini habis ini dan siram, pokoknya siram terus. Nah, dan bagi yang membersihkan segala yang dibersihkan, mana yang mau dibersihkan, terutama yang paling sensitif dibersihkan itu di bagian pusat kita ini ujung usus dalam perut. Kalau dia berdaki kadang-kadang macam tak cicak dari dalamnya, ya, itu dibersihkan pusat. Tidak pun buat mayat, buat kita hidup pun juga begitu. Nah, kemudian lagi di mana lagi yang sensitif? Yang daki yang memandel di mana? Di belakang telinga. Daki memandel di mana? Pas di ulu hati kita ini. Daki yang memandel. Di mana lagi daki memandel? Ujung tulang punggung di belakang, bawah. Daki yang memandel. Kemana lagi daki memandel? Itu baru di leher. Berarti di leher ini daki memandel yang nomor 3, nomor 4. Ya. Kemudian lagi di mana lagi daki memandel? Di belakang betis. Belakang lutut. Ya, lipatan. Nah, selain kita membersihkan pada yang lain. Makanya ketika kita membersihkan pada bagian pinggang, tangan kita sebelah kiri, tangan kanan air siram, kayak begitu. Nah, kemudian membersihkan yang tempat keluar najis, yaitunya buang air besar, itu kalau bisa kita masukkan tangan kita ke dalam lubang itu. Tak ada lagi dia tangan jari kita ke dalam lubang kemudian kita bersihkan di sana, kita keluarkan nanti. Ada nggak lagi warna kuning? Oh, sudah nggak ada warna kuning. Oke, coba bersihkan lagi. Sudah disiram bagus, kemudian kita angkat. Kadang saudara kita juga mandikan jenazah, dia cium. Tak ada tercium bau najis. Betul, tak ada tercium bau najis. Malah disaksikan lagi. Betul kata dia. Betul. Oke, sudah bersih. Begitu betul dia memandikan jenazah. Kembali kepada kita yang hidup. Kita yang hidup cebok, ada nggak kira-kira seperti itu betul keyakinan kita? Ya? Nah, coba. Kadang-kadang kita udah cebok, pas sholat Allahu Akbar, gatal hidung, cium lagi kita, ya kan? Nah, ini kadang-kadang di situ kenanya kita. Oke, teman-teman semua, ustazah yang saya muliakan, ini cara kita untuk memandikan jenazah. Kemudian ada namanya sugi. Sugi itu dibulatkan. Ya. Nah, Bulatkan dulu. Sugi itu dibulatkan, tapi membulatkan sugi itu bukan waktu kita mau mensuginya. Ketika mengkoyak kain kapan itu, sugi itu sudah kita bulatkan. Nah, mana saja yang dikasih sugi, ini ada yang buat 9, ada yang buat 7, ada yang buat 5. Hanya terlihat pada sistem pemakaian. Kalau untuk mata kiri kanan dia buat 1, kemudian telinga kiri kanan dia buat 1, lubang hidung dengan mulut gigi dia buat 1, di sana sudah terpakai 3. Nah, kemudian mana lagi untuk jari tangan. Untuk di tangan, di sini kalau nanti di hidung ya biasalah kita bersihkan. Di tangan kita mulai dari tengah. Mulai kita dari tengah, ya, kemudian baru bawa ke sini. Kemudian mulai dari sini, bawa ke sini terus, ini. Kemudian tetap di sini lagi, ya. Kemudian ini kita putar, sambung di sini, ambil dari tengahnya, keling-keling, terus, selesai. Sudah 4. Ya, sudah 4. Kemudian bagian pusatnya 1, ya, berarti 5. Nah, kemudian belakang betisnya lagi, berarti sudah 6.
ya. Kemudian 7 kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kalau di betis ini kita buat hanya 1, yang 2 itu, ya berarti pada kaki sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Oke. Nah, ya 7. ya berarti 7. Jadi itu jari kaki sama-sama. Ya, jari kaki juga kita mulai dari tengah. Nah, jadi maksudnya apa? Rupanya kita hidup ini, fungsi daripada kehidupan kita dalam ilmu kesehatan, daripada ilmu terapi, rupanya di tengah-tengah ini semuanya. Sumber ya, sumber daripada kesehatan kita. Bersihkan jenazah, kemudian bagian punggung kita bersihkan. Kemudian kalau bisa jenazah ini kita kusuk, janganlah kusuknya bolak-balik. Ya, kita biasa ngusuknya gini, ya kan? Nah, ini kalau kusuk kayak gini itu membersihkan kaca spion mobil atau Honda. Karena memang bolak-balik kayak begini. Ya, sabunnya boleh Mama Lemon. Ya, walaupun 1 tetes bisa membersihkan 1000 piring. Ya, ya itu bisa saja. Tapi kalau untuk jenazah kita bersihkan, ya penuh dengan kasih sayang. Kita rasakan kalau seandainya saya besok mati, saya mohon bagus orang membelai saya ketika saya dimandikan. Niatkan begitu. Kalau seperti itu kita bayangkan, insya Allah saya yakin kita tidak akan buru-buru mandikan jenazah. Ya, walaupun kepingin cepat. Ya, ini jenazah yang sempurna dan normal. Kemudian sebelah kiri sudah. Kemudian kita baringkan mayat. Kemudian lagi sebelum mayat kita cebok, nah ini yang perlu kita pahami. Ini mayat ini kita dudukkan dulu dikit, angkat. Siapkan dulu. Ya, jangan dulu. Angkat sendiri mayatnya. Ya, kalau ini mayatnya dia bisa duduk sendiri. Kalau ini mayatnya kita nggak perlu dudukkan, dia suruh bangkit, duduk sendiri. Ya, nah, jadi diangkat, ya, bang, ini betul-betul ya. Abang lepaskan aja tangan. Nah, perutnya kita tekan. Kemudian nekannya ini jangan terlalu kuat. Karena saya pernah memandikan jenazah, terlalu kuat kawan menekankannya, akhirnya hampir 1 jam itu keluar terus dia najisnya, ya, buang air besarnya keluar terus, dan itu pun bersih, bukan hitam, bukan apa, bersih, kuningnya bagus kayak orang sehat. Nah, balik lagi, ya kita tekankan hanya sekedar keluarkan angin saja, ya, jangan sampai ditekan kuat, kadang-kadang ada tekan kuat sampai keluar begini, itu tidak. Ya, kemudian udah kita bersihkan, oke. Dan berkenaan dengan air tadi, ya, karena kita nggak ada ember apanya, makanya langsung pada sistem memandikan saja. Karena sekarang air leding sudah mulai masuk rumah ke rumah, jadi udah bisa pakai selang kan gitu. Ya, makanya kita nggak berbicara masalah air. Dan airnya ada yang kita sediakan namanya air kapur barus. Ya, air jeruk. Ya, air jeruk itu kapan kita pakai? Air jeruk itu kita pakai sebelum dikasih sampo. Awal, ya, awal kasih air jeruk. Untuk apa gunanya air jeruk nipis itu? Untuk merontokkan daki yang membandel. Contoh kita di Kota Dumai, air sumur, air apa saja, tapi kecuali air hujan, air putih baterai yang cantik, ya, kuku kita ini hitam. Dibersihkan dengan jeruk manis juga kurang pasnya. Tapi kalau jeruk nipis sekali kena aja rontok dia. Jadi gunanya jeruk nipis itu untuk itu. Jadi makanya Bapak, saudara-saudara sekalian, jeruk nipis itu jangan buat 3 biji aja untuk mandikan mayat. Bila perlu mungkin tas 1/2 kilo, tas 1 kilo, dipotong-potong dan diperas dalam air itu, kemudian disaring dikit. Jangan nanti waktu kita mandi jeruk nipis tergolek-golek potongan jeruk nipis di atas jenazah itu. Ya? Iya betul. Hah? Enggak. Oh, kukunya. Ya, kukunya kalau tengok kondisi. Ya, tengok kondisi. Kalau kuku kondisinya barangkali mungkin panjangnya mungkin mengganggu, ada yang panjang lebih ya. Ya, tapi kalau namanya biasanya yang pakai pada mayat itu enggak boleh. Kuku yang ada di ya. Oke. Nah, itu masalah air. Kemudian air itu tadi kalau ada air bunga, air mawar, itu tengok perlengkapan kita. Ya, tengok perlengkapannya. Kemudian ada namanya mandi 9. Sebetulnya mandi 9 itu bukan 9 mangkok air, bukan 9 ember, hanya 9 kali siram. Ya, ambil air, siram pertama itu sebelah kanan. Ya, 3 kali. Dan air jangan kita langsung siram ke mayat. Tunggu dengan tangan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Allah ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Sebelah kiri. Ghufranaka ya Allah ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Pas tengah. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ambil kiri kanan.
Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Nah, selesai kita mandi 9, ya, barulah mayat ini diudukkan. Nah, ini bahasanya ya, diudukkan, bukan mayat ngambil uduk. Kalau mayat ngambil uduk, si uduk pergi ke kamar mandi. Ini mayat diudukkan. Hukumnya sunat. Sunat bukan bagi mayat, sunat bagi kita yang memandikan. Betul? Sunat bagi kita yang memandikan. Oh, masalah air, ada air kapur barus, gunanya untuk apa? Barangkali mungkin pada mayat ada aroma yang tidak enak. Kalau kita siram dengan air bunga, air mawar, air kapur barus, mungkin hanya aroma kapur barus yang kita cium. Setelah kita mandikan, baru kita angkat ke tempat kain kapan. Oke? Ya, barangkali mungkin itu yang bisa kita laksanakan. Mengambil air wudhu si mayat, ya sama dengan mengambilkan air wudhu kita. Cuma niatnya, saya mengambilkan wudhu untuk ini mayat, sunat atas diriku karena Allah Ta'ala. Bukan sunat atas diri mayat, sunat atas diriku karena Allah Ta'ala. Ambilkan wudhu, kita siram. Kita siram nanti, itu ada doanya semua. Kita bersihkan hidungnya, kemudian kalau bahasa Melayu ecek-eceknya dia kumur-kumur gitu, kita bersihkan bibirnya, ya, kemudian selang-selang tangannya dulu, habis itu kita wudhukan. Oke. Ya, setelah diwudhukan nanti kita yang membaca doa siap mengambil air wudhu, tapi doa itu adalah untuk mayat. Ya. Tidak diwudhukan tidak ada masalah. Ya. Wah, cuman yang memandikan itu perlu ngambil wudhu kalau dia mau sholat. Ya, kalau mayat nggak diwudhukan nggak apa-apa. Oke. Barangkali mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk praktekkan kain kapan, karena kainnya tadi agak kecil, bisa. Nah, kita coba. Bisa. Nah, kita coba. Nah, jadi sampai di situ dulu. Mayat ngomong pakai itu jenazah lagi. Mayatnya naik sendiri ya. Jenazah pakai sarung HP. Pakai Tidak ada. lah kamu telepon aku. Nah, oke. Nanti pulang kayak gini ya, jangan cepat lagi. Jenazahnya tadi yang baru. gini aja sampai ke rumah nanti. Biar sampai sini langsung keluar. Kemudian ini. Ini jenazahnya tak konsisten. Abang kasih terus ada kok nanti ketawa. Ini yang tangan ini. Jenazahnya tak konsisten. Jangan. Oh, tapi ini. Gini aja. Dah. Biar dia jepit aja. Tutup kamera. Dah. Nah. Sarung. Nah, untuk kain kapan ini kita tarik tegang. Nah, sampaikan sini. Apa ujung kakinya, ujung jempolnya ikut berdua. Enggak. Sarung. Jempol disortin. Nah, oke. Oke. Nah, ini ya, benar di sini. Kayak kepala tuh apa? Nah, oke, silakan. Dua kali lagi ke keluarga. Nggak ada apa-apa ini. Yang rapi. Air mata nggak bisa. Oke, cukup di bagian kaki aja. Nah, ini cara tahu. ini ikatnya dari sini. Pintelnya itu kalau kita ingin rapi, Satu arah. jangan satu arah, berlawanan arah. Nah, oke, ini sebelah kini ya. Ya. Nah, di sini berarti ke sana. Sana. Ini sini. Ikat itu. Ikat sini. Nah, ikat Belum. Nah, belum. Terus, kalau bisa ini diangkat. Iya. Iya. Gitu dia. Oke. Ya. Nah, ini enggak hidup. Jangan di-share pula nanti ke keluarga nak. Oke. Nangis Nah, oke. Jadi untuk bagian kepala ya begitu. Nanti kita ikat. Ikatannya ada 5. Iya, nah. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya ucapkan maaf kekurangan dan kehilapan.
look to nature's beauty.